Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Ya pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan menolak gugatan pra-peradilan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo. Alasan penolakan karena kurang pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo pada Kamis pagi dan sidang kali ini mendengarkan putusan Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan. Dalam putusannya, Hakim menolak gugatan pra-peradilan atas ganti rugi penahanan Roy Suryo sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi. Penolakan karena alasan kurangnya pihak yang dihadirkan kubu Roy Suryo. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Nah, usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 pada bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Djamari Tjaniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Djamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil Presiden. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas meninggalnya seorang pasien BPJS yang dihujat oleh oknum tenaga kesehatan. Menkes mengakui masih ada kekurangan pada fasilitas maupun layanan kesehatan dan terus berupaya memperbaikinya. Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Khairawan, malah berbuah perundungan.
Mirisnya hujatan dan komentar nir empati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal 31 Juli lalu. Tak pelak warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya sejumlah dokter dan tenaga kesehatan rame-rame minta maaf. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan menyebut gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkap gaji manajer Kopdes Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan pada hari Rabu, Purbaya menyebut angka itu terlalu tinggi, bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Lima cerita, 5 wajah kekuasaan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.